Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama AHA Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan, masih dari dunia honorer. Beberapa langkah lagi, tenaga honorer bisa langsung jadi PNS. RUU ASN yang untuk tenaga honorer sudah masuk prolegnas. Dikutip dari Jakarta Fortune, Dewan Perwakilan Rakyat DPR baru saja mengesahkan 39 rancangan undang-undang untuk masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2023. Salah satunya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini jadi perhatian karena persoalan status para pekerja honorer masih belum mendapatkan solusi hingga saat ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa mengatakan revisi RUU ASN itu akan dilakukan setelah menunggu masa reses berakhir pada 9 Januari 2023. Pembahasannya pada masa sidang yang akan datang, ujarnya dalam keterangan. Berdasarkan penelusuran, dalam draft RUU mengenai ASN terdapat beberapa perubahan yang dibuat. Di antaranya penghapusan seluruh pasal Komisi ASN, KASN, mulai pasal 27 hingga pasal 41. Selain itu, ada tambahan berupa fasilitas perlindungan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK seperti di pasal 22. Kemudian pasal yang disisipkan, PNS adalah orang yang bekerja di instansi pemerintahan. Salah satu perubahan draft RUU ASN yang banyak ditunggu terkait pengalihan tenaga honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap dan ASN jadi PNS resmi. Bahkan, ada juga para pegawai honorer yang masih belum mendapatkan penempatan meski mereka sudah lolos seleksi. Ada dua pasal RUU ASN yang ditambahkan berkaitan hal tersebut, yakni pasal 131A dan pasal 135A yang masing-masing berisi 6 dan 2 ayat. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Pasal 131A Ayat 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Kemudian pada ayat kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi, dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Kemudian ayat yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Kemudian ayat yang keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian ayat yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Kemudian pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Kemudian yang kedua, pada pasal 135A, juga pasal baru yang disisipkan antara pasal 135 dan 136. Ayat yang pertama adalah pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap dan PNS, dan tenaga kontrak
menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Dan ayat yang kedua, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Adapun bahan pertimbangan pemerintah terhadap pengangkatan ASN ini juga tertera dalam penjelasan RUU. Menurut pertimbangan pemerintah, sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi pemerintah adalah sistem kepegawaian tunggal, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama haruslah memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama. Pemerintah menilai perbedaan status dan sistem kepegawaian akan menimbulkan kecemburuan dan perbedaan perlakuan pada para pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Perlu dilakukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah, dalam hal ini tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, dengan melakukan pengangkatan sebagaimana PNS secara langsung. Tulis penjelasan tersebut. RUU tersebut mengatur pengangkatan PNS untuk mereka yang telah memperoleh SK sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak sebelum 15 Januari 2016. Mungkin cukup sekian informasi kali ini ya kawan-kawan dari dunia honorer. Mudah-mudahan ini adalah harapan baru untuk kita sebagai tenaga honorer. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.